Pada udah tahu kan kalau Megawati Soekarno Putri bilang, katanya perempuan itu kalau tidak bisa memasak itu tidak wajar. Bahkan meskipun sibuk kerja pun sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa memasak. Jadi teman-teman perempuanku di luar sana yang tidak memasak atau tidak sempat memasak, apakah kalian wanita yang tidak wajar? By the way, beliau mengatakan hal tersebut dalam konteks concerning angka stunting yang tinggi di Indonesia. Bentar, emangnya perempuan yang tidak masak itu berkorelasi positif terhadap tingginya kasus stunting? Kayak pasti enggak sih, karena makanan bergizi kan bukan cuma masakan rumah, bisa beli, bisa pesen, tapi fokus kita hari ini adalah membahas pro kontra soal perempuan tidak wajar kalau tidak bisa atau tidak sempat masak. Yuk bahas bersama aku Mela di rubrik pro kontra, rubrik tempat kita ngomongin pro kontra netizen di sosial media. Presiden saya waktu itu wapres presiden, saya tetap loh memasakkan bagi keluarga saya. Jadi adalah sebuah alasan yang tidak wajar menurut saya kalau yang namanya perempuan tidak bisa memasak. Jadi teman-teman, katanya bahkan waktu Bu Mega sibuk jadi presiden dan wapres, beliau tetap masak buat keluarganya. Makanya lihat aja anak-anak dan cucu-cucunya itu sehat-sehat lahir dan batin. Bahkan Ibu Fatmawati Soekarno Putri, ibu beliau, istri Soekarno presiden pertama kita, juga masak buat keluarganya. Bahkan belanja ke pasar sendiri. Nah, sebenarnya sih motif beliau ngomong kayak gitu itu supaya setiap ibu masak buat keluarganya dan jadinya angka stunting di Indonesia bisa turun. Sebelum kita bahas soal perempuan harus bisa masak atau enggak, aku mau bahas dulu korelasi perempuan masak dan stunting nih. Aku nggak yakin ada penelitiannya, tapi kurasa nggak mungkin itu berkorelasi positif. Stunting itu kan karena kurang gizi sehingga gagal tumbuh. Jadi alasan yang paling dekat itu bukan karena ibunya nggak masak, tapi lebih karena miskin sehingga tidak bisa membeli atau mengakses makanan atau bahan makanan yang bernutrisi, atau tidak memiliki informasi tentang makanan apa yang bernutrisi. Jadinya ngasih makan ke anaknya makanan yang tidak mendukung pertumbuhannya. Alasan yang lebih dekat lagi ya karena dua-duanya miskin dan tidak teredukasi soal makanan sehat untuk tumbuh kembang anak. Kata Bu Mega kan gini, tidak ada alasan perempuan tidak bisa memasak. Ibu-ibu pejabat juga harus bisa memasak. Saya ingin stunting di Indonesia turun hingga 0%. Nah, kalaupun semua ibu-ibu pejabat itu bisa masak atau sempat masak, ya nggak akan ada pengaruhnya dong buat angka stunting, karena keluarga mereka punya akses mudah terhadap makanan bergizi. Beda kasus sama orang yang mau dia itu bisa masak atau nggak bisa masak, kalau dia nggak bisa beli makanan yang berkualitas ya tetap aja nggak bisa dapat asupan gizi anaknya. Gitu ya nggak sih? Oke, sekarang kita ke bagian utamanya. Kita bahas soal pernyataan tidak wajar jika perempuan tidak bisa atau tidak sempat memasak. Yang nggak setuju sama pendapat Bu Mega ini ada banyak, tapi yang pro juga cukup banyak. Nah, sebenarnya tanpa melihat ke sosial media ya, kita juga mungkin masih nemu orang-orang yang menganggap perempuan itu ya emang harus bisa masak. Mungkin mama kita, mertua atau calon mertua kita, mungkin juga pacar atau suami kita. Sebagian mereka tuh melihat skill memasak itu sebuah keharusan buat perempuan dan tidak harus buat laki-laki. Laki-laki tinggal udah dapat makanannya tersedia dan dihidangkan. Nah, ada juga kan nih fantasi cowok-cowok yang mengimpikan bisa menikah sama istri yang jago masak. Kriteria cewek idamannya itu pokoknya cewek yang bisa masak. Terus nanti ibunya juga mensyaratkan menantu yang bisa masak. Nah, kenapa bisa gitu ya? Yuk kita bahas dulu yang pro. Pertama kita bahas dulu nih soal kenapa ada sikap mengidealisasikan perempuan itu harus bisa masak. Nah, kita mundur dulu untuk lihat bagaimana perkembangan peradaban manusia jauh ke belakang. 200.000 tahun yang lalu, waktu manusia masih hidup dengan lifestyle berburu mengumpul atau hunter-gatherer, saat itu tuh kita tinggal dalam kelompok kecil di mana laki-laki bertugas untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Saat itu kita belum tinggal menetap dan perempuannya bertugas untuk urusan domestik seperti mengurus anak dan mengelola makanan simpanan. Perempuan nggak bisa ikut berburu karena susah juga, perempuan tuh ada fase hamil, melahirkan, menyusui dan ngemong anak kecil, jadi ribet dan lama kalau harus ikut berburu juga. Setelah kita sudah tinggal menetap pun, setelah revolusi agrikultur 12.000 tahun yang lalu, setelah manusia sudah terampil bercocok tanam dan beternak, pembagian tugasnya masih mirip. Urusan domestik
khususnya ngolah makanan, masih umum dipegang perempuan. Coba bayangin ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, perempuannya itu bisa masak dan satu lagi perempuannya tidak bisa masak. Di saat dimana akses makanan sangat terbatas, tentu saja yang kesempatannya untuk bertahan hidup lebih tinggi itu kelompok yang perempuannya bisa masak. Nah, itu dia awal mula kenapa sebagian manusia nih, terutama generasi yang dulu-dulu, masih mentingin banget soal perempuan harus bisa masak. Bahkan menjadi perempuan yang bisa masak itu adalah sesuatu yang membanggakan karena mendukung keberlangsungan hidup kelompoknya. Makanya mungkin itu kenapa ya Bu Mega langsung menghubungkan ibu-ibu masak di rumah dengan angka stunting. Mungkin saat itu Bu Mega nggak mikirin lebih dalam lagi, tapi masih pakai insting primitifnya gitu. Kalau cewek nggak masak, ya anaknya nggak makan terus stunting. Nah, mungkin beliau lupa kalau pesan makanan itu gampang dan kedai makanan itu ada di mana-mana. Idealisasi ini juga jadi preserve, jadi bertahan karena kita melekatkan sentimen positif dan manis tentang perempuan memasak. Kita meromantisasi perempuan yang memasak. Kesan yang muncul ketika memikirkan masakan ibu atau masakan istri itu kesannya positif, enak, hangat, familiar, dan nyaman. Tidak sama dengan kesan ketika kita mendengar tentang masakan bapak atau masakan suami. Kesan yang muncul ya hidangan yang biasa saja. Di sisi perempuannya juga, perempuan jadi punya perilaku umum untuk mengekspresikan sayang dan peduli dengan memasak dan menghidangkan makanan. Itu juga jadi kebanggaan buat sebagian perempuan kalau dia bisa menyiapkan makanan enak buat keluarganya atau buat orang yang dia sayang. Nah, perilaku ini lebih umum di perempuan dan jarang kita temuin di laki-laki. Jadi sebenarnya bisa dimengerti kalau idealisasi soal perempuan bisa masak ini masih ada meskipun kebutuhannya itu sebenarnya sudah tidak terlalu relevan atau bahkan tidak relevan sama sekali. Yaudah, ayo sekarang kita bahas yang kontra. Pertama, soal relevansi. Gak relevan aja gitu kalau emang kebutuhan masak itu untuk mendapatkan makanan, ya cara untuk mendapatkan makanan di zaman sekarang gak harus masak. Kedua, soal efisiensi. Terutama kalau kita hidup di kota besar, bisa-bisa aja masak itu jadi lebih mahal. Bukan cuma mahal biaya bahan makanannya, waktu pengolahannya dan bersih-bersih setelahnya juga makan tenaga dan makan waktu. Coba bandingin biaya makan siang yang misalnya kisarannya 25.000 sampai 50.000 per porsi, bisa kita pesan cepat tersedia, terus kita makan dalam setengah jam, kita jadi kenyang dan bertenaga. Dengan memasak, untuk mendapatkan hasil yang sama, yaitu makan enak, kenyang, dan bertenaga, kita harus belanja dulu, cuci beras, masak nasi, olah bumbu, iris, tumis, goreng, apapun lah prosesnya sampai jadi. Terus kita cuci dulu segala parabot masakan, terus kita makan dan kita masih perlu cuci piring. Banyak banget waktu dan tenaga yang kepake, belum lagi bisa jadi ada sisa bahan makanan yang mungkin gak akan kepake lagi. Jadi makan di luar bisa jadi lebih efisien aja gitu. Ketiga, soal nggak sempet. Sebenarnya wajar banget nggak sih, dimana perempuan sudah punya kesempatan untuk berperan berkarya, bekerja di luar rumah, mereka jadi nggak punya waktu atau tenaga untuk masak. Kan jam kerjanya juga jadi sama kayak laki-laki juga. Keempat, baik juga nih yang berargumen kalau memasak itu adalah skill dasar untuk bertahan hidup, yang idealnya justru harus bisa dikuasai oleh semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Memasak itu kan adalah kegiatan untuk menghasilkan makanan yang layak dimakan. Nah, yang butuh makan kan semua manusia terlepas dari jenis kelaminnya. Kurasa karena alasan-alasan kontra ini, idealisasi soal perempuan harus bisa masak itu jadi mulai nggak laku. Mungkin zaman Megawati masih muda, idealisasi ini masih melekat banget. Nah, perempuan zaman sekarang ya susah relate. Kalau aku pro atau kontra ya, mengenai idealisasi perempuan harus bisa masak sih sebenarnya aku kontra ya, dengan alasan-alasan yang sudah aku jabarkan tadi. Meskipun sejujurnya aku punya sentimen manis terhadap tindakan dihidangkan makanan yang dimasak ibu, atau ibu mertua, atau ibunya orang lain deh. Nah, terus sahabatku juga suka masak dan aku akan seneng banget kalau sahabatku kirimin makanan masakannya. Dan mengenai para laki-laki yang mengidamkan istri yang bisa masak, aku melihat itu sebagai preferensi bebas yang nggak perlu di roasting sih. Kalau kamu adalah perempuan yang gak bisa masak dan cowok inceran kamu pengen cewek yang bisa masak, atau calon mertua kamu pengen yang bisa masak, bisa tuh kamu pakai argumen kalau perempuan harus bisa masak itu udah gak relevan, atau masak itu sebenarnya basic life skill yang bukan hanya perempuan dong yang harus bisa. Atau mungkin kamu kerja dan gak sempet. Kasih tahu juga kalau masak belum tentu hemat juga bisa. Idealisasi perempuan harus bisa masak itu dasarnya sekarang udah irasional kok. Karena kan gak butuh bisa masak untuk bisa bertahan hidup dengan lebih baik.
Dan romantis-romantisan bukan cuma bisa dengan masak. Mungkin kalau kamu bisa men-challenge ketidakrasionalan dengan argumen kontra kamu yang rasional, pemikiran cowok kamu atau calon mertua kamu bisa shifting tuh, semoga ya. Karena kan gak enak dong dianggap sebagai cewek yang gak wajar. Nah, kalau kamu pro atau kontra nih? Kalau pro kenapa dan kalau kontra kenapa? Tulis di kolom komentar, atau kamu bisa juga share pendapat kamu di sosial media sambil share video ini. Subscribe channel YouTube Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru kita. Kalau ada kritik dan masukan mengenai rubrik pro kontra, bisa menghubungi aku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi. Aku Mela mohon undur diri, sampai jumpa di pro kontra pekan depan.